وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, dalam hal ini melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Insyaallah hadirin datang ke rumah Allah ini dengan sukacita dan berlapang dada insyaallah. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita rasakan dan kita ketahui bersama, dewasa ini kita hidup dalam suasana yang terbuka, bahkan mungkin sangat terbuka. Di antara dua penyebabnya adalah karena satu faktor sosial politik yang demokratis di tengah masyarakat kita, di negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Dan kedua adalah faktor teknologi digital yang terus berkembang. Kedua faktor ini tentu saja saling jalin berkelindan. Penggunaan teknologi digital yang relatif murah dan mudah, bukan hanya hadirin yang sudah pemuda dan senior, bisa menggunakan, anak-anak pun bisa dengan mudahnya menggunakan teknologi ini, membuat setiap warga negara menjadi bebas mengungkapkan aspirasinya, dan itu memberi dampak yang sangat signifikan terhadap suasana kehidupan yang terbuka tadi. Ditambah dengan teknologi digital yang sifatnya interkonektivitas satu sama lain, membuat sebuah isu, sebuah masalah, sebuah peristiwa yang diunggah oleh seseorang bisa begitu cepat berkembang di tengah masyarakat kita. Tidak peduli yang pengunggahannya itu ada di kota, segera itu akan tanpa menunggu hari bahkan mungkin jam sudah sampai ke pelosok desa. Sebaliknya juga kalau yang mengunggah warga negara itu di pedesaan, tidak menunggu jam mungkin sudah bisa diakses di tengah perkotaan. Yang menarik dan kita rasakan bersama, semakin kontroversial isu atau masalah yang diunggah oleh warga negara itu, maka biasanya semakin hiruk pikuk dibicarakan di media sosial tadi. Dalam situasi tertentu, acap kali kita terombang-ambing dengan satu isu kontroversial. Tak sedikit yang secara emosional langsung menolak atau mendukung, membela atau menyerang. Tapi kita insya Allah termasuk yang bersikap tenang, paling tidak masih sempat bertanya, apakah informasi yang beredar di media sosial itu benar adanya? Jika benar, apa alat buktinya? Apa alat ukurnya? Dalam kontroversial itu, siapa yang sebetulnya berkata jujur, siapa yang tidak? Atau sebaliknya, siapa yang berdusta? Mudah-mudahan kita termasuk yang bersikap tenang ini. Hadirin yang budiman, sesungguhnya dalam situasi apapun, tenang atau penuh dengan kontroversi, kita umat Islam sudah mempunyai pedoman dalam menghadapi kontroversi itu. Tentu saja pedoman itu terdapat dalam imam kita Al-Quran dan penjelasannya dalam hadis. Itulah pedoman kita. Salah satu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pengukuran atau perintah
Jujur dan benar itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah, hadirin sekalian. Kita diperintah untuk mengucapkan perkataan yang benar. Secara harfiah, qaulan sadida artinya adalah ucapan yang lurus, jujur, tidak berdusta, tidak menyakitkan, dan tidak merusak. Qaulan sadida juga bisa berarti mencakup berkata jujur, menyampaikan nasihat yang baik, menegakkan keadilan, menghindari ribah, menjauhi fitnah, dan menghindari perkataan kotor. Luar biasa, kita punya pedoman yang seringkali kita lupakan. Mudah-mudahan melalui forum yang mulia ini kita ingat-ingat kembali ayat tersebut. Jadi berbahagia sebagai bagian dari Masjid Kampus Universitas Indonesia, maka dalam tradisi filsafat ilmu pengetahuan, kebenaran itu sekurang-kurangnya 3 ukurannya. Pertama adalah kebenaran koherensial, 2 kebenaran korespondensial, dan ketiga adalah kebenaran pragmatis. Apa itu kebenaran koherensial? Yaitu adalah sebuah kebenaran yang ditujukan oleh konsistensinya. Apa itu yang dimaksud dengan kebenaran koherensial? Yaitu kebenaran yang diperlihatkan oleh koherensinya antara satu pernyataan dengan pernyataan lain. Kalau hari ini berkata ini, kemarin juga berkata begitu, lusa juga begitu, besok juga begitu, koheren. Atau sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Itu namanya kebenaran koherensial. Yang kedua, kebenaran korespondensial, yang ditunjukkan oleh sebuah kebenaran bahwa pernyataan sesuai dengan kenyataan bukti di lapangan. Jangan bicara sesuatu kalau kenyataannya tidak ada atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya kebenaran korespondensial. Dan ketiga, kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang ditujukan oleh suatu pernyataan dikatakan benar kalau dalam kenyataan itu bisa dipraktikkan sesuai dengan etika dan tindak tanduk yang berlaku di masyarakat itu. Etika dan kode etik yang berlaku di masyarakat. Luar biasa, Islam mengajarkan kita, dan ini sejalan dengan ilmu pengetahuan. Kita sebagai warga kampus dan Mustaqim di sekitar kampus UI, sejatinya kita selalu berpikir kritis sebelum kita menolak atau menerima sebuah kontroversi yang ada di masyarakat. Ukurannya tadi surat Al-Ahzab. Hadirin berbahagia, apa sih sebetulnya manfaatnya kita berkata jujur yang qaulan sadida? Allah janjikan dalam ayat berikutnya, ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau kita membiasakan diri yuslih lakum, nanti Allah perbaiki amal kita, dibimbing kita. Karena biasanya kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain. Tapi kalau kita berkata jujur, sudah kita diarahkan jujur lagi, jujur lagi. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menjaga kejujuran ini. Dan Rasulullah SAW, panutan kita, bagaimana tingginya manfaat kejujuran, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, singkatnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Kenapa kita suka berbohong? Kalau tahu hadis ini, sesungguhnya hendaklah kamu berbuat sidik, karena sidik itu akan mengajarkan kamu pada birru, bukan sekedar baik tapi bajik. Apa itu bajik?
memberi kemanfaatan bagi orang lain, bukan hanya pada diri sendiri. Itu bajik namanya. Subhanallah. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarmu ke dalam surga, insyaallah. Subhanallah. Lebih dari itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kalau kita terbiasa berkata jujur, berkata benar, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dalam satu penjelasan dikatakan membuat perkataan yang benar dan jujur itu membuat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah tiada lain, harapan kita duduk di sini juga sama, harapannya sama, itu fauzan azima, memperoleh balasan yang azim, yang agung, yaitu terhindar dari api neraka dan masuk surga, insya Allah. Bukankah tujuan kita sama di sini duduk juga, yaitu ingin mengharap ridho Allah untuk mencapai surga jannatul na'im, insya Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya dan menjadi peringatan bagi Habib sendiri dan bagi kita semua untuk selalu berkata jujur, karena di dalam kejujuran itu sesungguhnya dijamin kebaikan yang luar biasa di dalamnya, dan tidak menjadi penyebab kita terbebas dari dosa dan mengantarkan kita ke surga nanti, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan sikap jujur itu tentu saja berlaku pada setiap diri kita, terutama juga hatib sendiri pada level personal, selaku profesional maupun sebagai anggota sosial. Bersikap jujur pada level personal berarti mengakui kebenaran pada diri sendiri. Insya Allah perasaan kita sama. Kalau kita dusta, nggak enak kita ini sebetulnya. Insya Allah sama, saya dengan hadirin sekalian. Kalau kita berdusta, mengingkari sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, nggak enak diri kita. Kalau ada yang enak dengan berdusta, ada psikiater di UI banyak, di RSCM atau di Jakarta ini banyak rumah sakit. Subhanallah. Itu naluri manusia, nuraninya adalah untuk bersikap jujur. Dalam konteks profesional, jujur berarti menyampaikan informasi secara akurat, tidak menipu, dan memegang integritas dalam tanggung jawabnya. Dan dalam sosial, kejujuran berarti kalau kita berinteraksi dengan orang lain itu terbuka, tidak menebar hoax kalau zaman sekarang, dan menjaga kepercayaan. Dan hadirin sekalian, di jamaah Masjid UI yang berada di pusat kota metropolitan dengan tingkat pendidikan yang super, yang sudah tinggi, profesor, doktor, sarjana, profesional di sini. Jangan lupa kita juga adalah barangkali kepala keluarga, kepala kantor, atasan dari sejumlah staf. Disitulah kejujuran menjadi taruhan, menjadi kita apakah termasuk pemimpin yang layak dihargai atau tidak. Mari kita amalkan ayat Al-Ahzab 71.
izin ayat 70 dan kita harapkan memperoleh balasannya ayat 71 insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar selalu bersikap jujur ini kapan saja dan di mana saja. Insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.